Kisah ini berpusat pada Gatut Sunuwibowo. Di panggung politik Tulung Agung, ia bukan anak kemarin sore. Sempat menjabat sebagai wakil bupati 2021 sampai 2023 mendampingi Marioto Birowo. Gatut kemudian bermanuver. Ia meninggalkan PDIP, merapat ke Partai Gerindra, dan berhasil memenangkan kursi nomor 1 di Kabupaten Tulung Agung untuk periode 2025 sampai 2030. Sebagai bupati yang baru menjabat, harapan masyarakat tentu besar. Namun, di balik senyum ramah di baliho kampanye, ada sebuah mesin pemerasan sistematis yang diam-diam mulai dibangun di jantung pemerintahan Kabupaten Tulung Agung. Hanya dalam kurun waktu beberapa bulan menjabat, para kepala organisasi perangkat daerah, OPD, setingkat kepala dinas, mulai berkeringat dingin. Sang bupati rupanya mematok target setoran fantastis, 5 miliar rupiah. Setiap OPD diwajibkan menyetor uang dengan nominal bervariasi, mulai dari 15 juta rupiah hingga yang paling gila, 2,8 miliar rupiah. Bagaimana cara menagihnya? Disinilah bagian yang disebut KPK, sebagai modus yang sangat mengerikan. Bupati Gatut memaksa para pejabatnya untuk membuat surat pernyataan pengunduran diri secara resmi, lengkap dengan tanda tangan, namun tanpa tanggal. Jika ada pejabat yang berani balelo, melawan, atau gagal memenuhi kuota setoran, ajudan bupati tinggal mengisi tanggal pada surat tersebut. Dan boom! Pejabat itu otomatis fatal mundur atau dicopot dari jabatannya. Untuk memastikan uang mengalir, Gatut mengerahkan ajudannya, Dwi Yoga Ambal, yang bertransformasi layaknya debt collector. Sang ajudan meneror, menagih, dan memperlakukan para pejabat senior di lingkungan Pemkab seolah-olah mereka memiliki utang pribadi yang menunggak. Demi menyelamatkan karir, beberapa pejabat bahkan sampai rela meminjam uang sana-sini. Kemana larinya uang miliaran rupiah hasil keringat dan ketakutan para bawahan ini? Sebagian mengalir untuk mendanai gaya hidup mewah sang bupati. Salah satu fakta paling mencolok yang terungkap adalah pembelian sepatu mewah senilai 129 juta rupiah menggunakan uang hasil pemerasan. Sebuah nominal yang mungkin butuh belasan tahun untuk dikumpulkan oleh rakyat kecil di Tulung Agung. Lebih ironis lagi, KPK juga mengendus bahwa uang haram ini digunakan untuk memberikan THR, tunjangan hari raya, kepada jajaran Forkopimda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Hal ini menciptakan efek domino konflik kepentingan, di mana uang korupsi dipakai untuk membeli keharmonisan dengan para petinggi keamanan dan hukum di daerah. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Praktik pemerasan ini membuat para pejabat daerah sangat resah, hingga akhirnya tercium oleh aparat penegak hukum. Puncaknya terjadi pada Jumat, 10 April 2026, tepat di momen Ramadan menjelang Lebaran. KPK melakukan operasi tangkap tangan, OTT. Gatut Sunuwibowo, sang ajudan Dwi Yoga Ambal, dan belasan orang lainnya dicokok. Dalam penggeledahan maraton yang menyasar kantor Pemkab, dinas-dinas, hingga rumah pribadi bupati di Surabaya, KPK menyita uang tunai puluhan juta rupiah. Namun, dari semua barang bukti, yang paling menjadi sorotan adalah ditemukannya dokumen surat pengunduran diri kosong yang selama ini menjadi senjata makan tuan sang bupati. Kini, sang bupati harus menukar kursi empuknya dengan rompi oren khas tahanan KPK dengan total uang haram yang sudah sempat masuk kantong mencapai sekitar 2,7 miliar rupiah. Skandal Bupati Tulung Agung Gatut Sunuwibowo bukan sekadar kasus suap biasa. Ini adalah potret gelap dari apa yang terjadi ketika kekuasaan dipegang tanpa integritas. Berikut beberapa poin pentingnya.
Sistem yang menyandera birokrasi. Penggunaan surat pengunduran diri kosong adalah bentuk abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan ekstrim yang membunuh profesionalisme aparatur negara. Birokrat tidak lagi bekerja untuk melayani rakyat, melainkan sibuk mencari uang demi memuaskan atasan. Biaya politik yang mahal. Fenomena kepala daerah memeras bawahan seringkali berakar pada tingginya modal politik saat pilkada. Ketika menang, instansi pemerintahan diubah menjadi mesin pengumpul pundi-pundi untuk balik modal dan gaya hidup. Keberanian melapor. Kasus ini terbongkar karena adanya akumulasi keresahan. Ini membuktikan bahwa sistem yang busuk akan runtuh jika ada pihak di dalam yang menolak dinormalisasi oleh praktik korup. Kisah dari Tulung Agung ini menjadi alarm keras bagi daerah lain. Birokrasi bukanlah ladang bisnis pribadi, dan jabatan bukanlah tiket emas untuk hidup Pak Sultan dari hasil memeras keringat bawahan. Hukum mungkin bisa dikibuli sementara waktu, tapi keadilan pada akhirnya selalu punya cara untuk menagih.